Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Santi dari program studi Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatannya ini, saya akan memaparkan analisis strategi digital marketing Netflix dengan menggunakan kerangka SOSTEC. Presentasi ini menekankan integrasi data, teknologi, dan konten untuk membangun pengalaman pengguna yang personal dan terukur. Latar belakang. Sering berkembangnya teknologi digital, strategi pemasaran kini lebih mengutamakan data dan personalisasi. Industri streaming di Indonesia tumbuh pesat dan persaingan yang sangat ketat. Di tengah kondisi ini, Netgeek menjadi contoh perusahaan yang sukses menggunakan pemasaran digital secara sistematis, dengan memanfaatkan teknologi dan analitik data untuk memahami pengguna dan meningkatkan keterlibatan mereka. Pengertian pemasaran digital. Pemasaran digital adalah aktivitas pemasaran yang memanfaatkan teknologi dan internet untuk menjangkau konsumen serta membangun hubungan secara efektif dan terukur. Dalam bisnis digital, pemasaran digital memiliki peran penting, yaitu memperluas jangkau pasar, meningkatkan interaksi dengan pelanggan, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, dan menciptakan efisiensi biaya promosi. Strategi pemasaran digital. Menurut Sevi dan Alice Chadwick di tahun 2022, strategi pemasaran digital adalah pendekatan terencana yang memanfaatkan kanal digital dan teknologi berbasis data untuk membangun hubungan dengan konsumen serta mencapai tujuan bisnis. Konsep strategi ini mencakup tujuan, fungsi, dan pentingnya perencanaan. Tujuannya antara lain meningkatkan brand awareness, menjangkau target pasar yang tepat, serta mendorong interaksi konversi. Fungsi strategi meliputi menjadi pedoman pelaksanaan pemasaran digital, mengoptimalkan media digital dan data konsumen, serta mengevaluasi kinerja secara real time. Perencanaan yang baik penting untuk menjamin pemasaran terarah dan efisien, menghindari pemborosan anggaran dan meningkatkan daya saing perusahaan. Next, model kerangka SOSTAK. Model kerangka SOSTAK adalah kerangka perencanaan strategi pemasaran dari Paul R. Smith yang terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama ada situation analysis untuk menganalisis kondisi saat ini. Yang kedua ada objektif untuk menetapkan tujuan. Yang ketiga ada strategi untuk merancang arah tindakan. Yang keempat ada taktik untuk langkah operasional. Yang kelima ada action untuk implementasi. Dan yang terakhir, yang keenam, kontrol untuk mengevaluasi kinerja. Dengan model ini, perusahaan seperti Netflix dapat merancang strategi digital yang terarah, efisien, dan berkelanjutan. Next, yang pertama kita membahas tentang situasi analisis. Situasi analisis menunjukkan bahwa industri streaming di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2025, jumlah pelanggan layanan subscription video on demand diperkirakan mencapai sekitar 26 juta akun berbayar, dengan pertumbuhan tahunan 15-20% di kawasan Asia Tenggara. Netflix sendiri memiliki estimasi 4-5 juta pengguna di Indonesia, menempatkannya sebagai salah satu platform utama dalam pasar premium. Faktor pendorong pertumbuhan ini meliputi tingginya konsumsi konten digital, penetrasi internet yang meningkat, serta dominasi penggunaan perangkat mobile. Next, kedua, objektif. Tujuan penerapan strategi pemasaran digital Netflix fokus pada peningkatan kinerja pelanggan dan bisnis. Secara spesifik, perusahaan menargetkan peningkatan retensi pelanggan sebesar 10% dalam 12 bulan. Penurunan rate sebesar 5% dalam 1 tahun. Peningkatan engagement pengguna sebesar 15% dalam 6 bulan. Serta pertumbuhan pelanggan premium sebesar 8% dalam 12 bulan. Target ini menunjukkan pendekatan yang berbasis kinerja dan berorientasi pada keberlanjutan bisnis. Yang ketiga ada strategi. Strategi pemasaran digital Netflix berorientasi pada pendekatan data-driven marketing, yaitu pemanfaatan data perilaku pengguna untuk menghasilkan personalisasi konten yang relevan.
Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengalaman pengguna sekaligus menciptakan nilai jangka panjang pelanggan, sehingga engagement dan loyalitas dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Selanjutnya, yang keempat ada taktik. Pada tahapan taktik, Netflix mengimplementasikan strategi operasional yang berorientasi pada customer engagement dan content personalization. Yang pertama, perusahaan memanfaatkan sistem rekomendasi berbasis logaritma untuk menyesuaikan konten dengan preferensi individu pengguna. Kedua, optimalisasi media sosial digunakan sebagai sarana distribusi dan promosi konten secara digital. Yang ketiga, ada kampanye pemasaran dirancang berbasis tren serta relevansi budaya lokal guna meningkatkan kedekatan emosional dengan audiens. Yang terakhir, ada kolaborasi dengan influencer dan kreator digital dilakukan untuk memperluas jangkauan pasar serta memperkuat brand engagement. Next, yang kelima, action. Pada tahapan action, implementasi strategi dilakukan secara operasional dan terukur. Yang pertama, melalui produksi serta promosi konten lokal Indonesia untuk meningkatkan relevansi dan daya tarik pasar domestik. Yang kedua, ada optimalisasi tampilan dan fitur aplikasi guna memperbaiki pengalaman pengguna. Yang ketiga, pengiriman notifikasi berbasis minat pengguna sebagai bentuk personalisasi komunikasi. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan kampanye digital secara konsisten untuk memastikan keberlanjutan strategi dan pencapaian target yang telah ditetapkan. Next, yang terakhir, yang keenam, ada kontrol. Pada tahap kontrol, pengendalian strategi tidak hanya sebatas pemantauan, tetapi berfungsi sebagai mekanisme evaluasi kerja yang terukur. Pengukuran dilakukan melalui Key Performer Indicator seperti conversion rate di bawah 5% per tahun. Customer retention sebesar 85-90%. Peningkatan watch time minimal 15% serta pertumbuhan pelanggan premium sebesar 8% per tahun. Indikator-indikator ini menjadi tolak ukur keberhasilan strategi. Evaluasi dilakukan secara berkala agar perusahaan dapat melakukan penyesuaian secara cepat dan memastikan strategi tetap relevan, efektif, serta mampu mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Selanjutnya, keunikan dari strategi Netflix. Keunikan strategi pemasaran digital Netflix terletak pada pemanfaatan logaritma sebagai alat pemasaran utama, bukan sekedar sebagai sistem rekomendasi. Perusahaan lebih menekankan pengalaman pengguna dibandingkan strategi promosi berbasis harga. Selain itu, seluruh pengambilan keputusan didasarkan pada data dan analitik, sehingga strategi yang dijalankan lebih presisi dan terukur. Integrasi yang kuat antara teknologi, konten, dan pemasaran menjadi faktor pembeda utama Netflix dalam memenangkan persaingan industri streaming. Next, rekomendasi strategi. Sebagai pengembangan strategi pemasaran digital, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan. Yang pertama, memperkuat produksi dan promosi konten lokal berbasis budaya Indonesia guna meningkatkan kedekatan emosional dengan pasar domestik. Yang kedua, meningkatkan operasional kampanye pemasaran agar komunikasi lebih relevan dan tepat sasaran. Yang ketiga, mengembangkan komunikasi pengguna digital untuk membangun loyalitas dan engagement jangka panjang. Yang keempat, mengoptimalkan pemanfaatan kecerdasan buatan dalam analisis tren guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih presisi dan adaptif terhadap perubahan pasar. Kesimpulan, berdasarkan analisis menggunakan model Shostak dapat disimpulkan bahwa Netflix telah menerapkan strategi pemasaran digital secara sistematis, terukur, dan berbasis data. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pemasaran, tetapi juga menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, serta memperkuat loyalitas pelanggan di tengah persaingan industri digital yang semakin intensif.
Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai strategi pemasaran digital Netflix berdasarkan model SOSTA. Semoga analisis ini dapat memberikan pemahaman yang lebih konferensif mengenai pentingnya perencanaan strategi digital yang sistematis dan berbasis data. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.